Halo Aquarius, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Aquarius. Semakin menyala, banyak jiwa terguncang melihat perubahan besar di hidupmu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Seven of Wands, ada Two of Pentacles, ada Eight of Cups. Di sini ada Eight of Cups dan ada Three of Swords. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Seven of Wands. Saya merasakan ini adalah salah satu hal yang menjadi harapan, keinginan, doa yang benar-benar akan bisa terwujud ya. Ini tentang perubahan besar terjadi dalam kehidupan kamu, di mana kamu mendapatkan ketenangan jiwa, pikiran, artinya kamu mendapatkan kehidupan yang selama ini kamu harapkan. Kesempurnaan yang kamu rasakan bisa tentang dipertemukan dengan seseorang yang tepat, bisa tentang memiliki pekerjaan yang benar-benar kamu cintai. Artinya apa ya, kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang benar-benar kamu dambakan selama ini. Artinya ya, di sini saya merasakan ya, satu persatu apa yang menjadi prioritas kamu, apa yang menjadi keinginan kamu, pelan-pelan satu persatu semua itu akan bisa kamu wujudkan. Oke. Ada energi positif di sini, auranya sangat baik di sini. Artinya kehidupan kamu akan benar-benar semakin menyala ya. Jadi memang banyak juga orang yang yang nggak suka. Sebenarnya ada orang yang suka, ada juga yang nggak suka nih lihat perubahan besar dalam kehidupan kamu. Tapi ya kamu sudah tidak berfokus terhadap hal itu. Yang fokus kamu adalah saat ini bagaimana cara kamu untuk lebih menjaga, melindungi tentang kehidupan yang sudah kamu miliki. Jadi untuk kamu yang masih saat ini, sebagian kamu yang masih berjuang, masih dalam keterpurukan, masih dalam kesedihan, kayaknya sebentar lagi perubahan itu akan benar-benar ada dan nanti kamu akan rasakan. Ini bisa seperti keajaiban atau hal-hal yang mustahil, tapi keajaiban itu bisa datang sama siapa aja ya, tidak terkecuali bisa datang dalam kehidupan kamu. Asalkan di sini kamu mampu untuk lebih berpikir positif atau tetap berpikir positif dan berprasangka baik meskipun banyak ujiannya, banyak cobaannya, banyak hal yang tidak mudah dulunya, tetapi pada akhirnya prasangka baik kamu itu akan benar-benar membantu kamu untuk bisa mencapai apa yang selama ini kamu harapkan dan apa yang kamu inginkan.
Oke, jadi tetap berpikir positif ya, meskipun pikiran positif ini tidak mampu merubah apa yang sudah terjadi, tidak mampu merubah tentang masa lalu apapun, tetapi pikiran positif yang ada dalam diri kamu itu akan mampu membuat kamu lebih mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Ada Two of Pentacles, saya melihat ini tentang keseimbangan ya. Ini tadi keseimbangan ini juga menegaskan kartu Seven of Wands, menegaskan tentang keseimbangan antara cinta, antara finansial, atau semua itu akan saling berhubungan nantinya. Finansial yang baik, hubungan yang baik, karena biasanya hubungan yang baik itu akan membawa rezeki yang baik juga nantinya. Keharmonisan, keselarasan dalam hidup atau mungkin dalam rumah tangga, dalam hubungan, itu akan membawa dampak yang positif dalam kehidupan kamu. Oke, percaya nggak percaya ya pasti itu berdampak positif. Keharmonisan dalam rumah tangga kamu itu akan mampu memberikan rezeki yang baik juga nantinya. Beda ya, mungkin di situ ada pengkhianatan, ada kebohongan yang mungkin pernah ada, itu juga akan pelan-pelan menghancurkan segala-galanya, menghancurkan finansial kamu, menghancurkan apa yang kamu bangun, karena sudah tidak ada kepercayaan di situ. Sudah tidak ada kepercayaan, sudah tidak ada keharmonisan, yang ada hanya pertengkaran, perdebatan. Itu juga adalah salah satu hal yang akan menjauhkan kamu dari rezeki. Oke, jadi penting untuk kamu lebih seimbang dalam hidup, lebih selaras, lebih harmonis, lebih tenang. Jiwa yang tenang juga akan mampu membawa kamu kepada perubahan yang luar biasa. Artinya, kamu harus mulai perubahan kecil itu dalam diri kamu. Untuk lakukan yang terbaik, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan yakin hal-hal yang baik itu juga akan mendekat kepada kamu. Di sini ada Eight of Cups, jadi ada juga ya sebagian kamu yang memang sudah move on. Oke, ada pernah gagal, pernah ada ya. Saya rasakan ada sebagian kamu yang pernah gagal, tapi di sini kamu sudah move on. Kamu sudah tinggalkan apapun yang kamu rasa itu sudah tidak baik atau sudah tidak pantas untuk kamu. Kamu sudah move on, kamu sudah tidak lagi mau melihat ke belakang. Kamu sudah lebih berani melangkah karena kamu melihat ada tujuan, ada sesuatu hal yang lebih membuat kamu bahagia di sini dibanding bertahan tapi menyakitkan. Oke, jadi kamu berusaha untuk sampai ke tujuan kamu terhadap sesuatu hal yang benar-benar membuat kamu bahagia, tenang, nyaman. Dibanding ya mungkin kamu di sini dulunya terlalu bucin ya, terlalu mencintai yang pada akhirnya kamu merasa tersakiti dan tertekan dengan hubungan itu. Jadi saat ini artinya di sini kamu sudah lebih mencintai diri kamu sendiri, itu yang terpenting. Di saat kamu sudah lebih mencintai diri kamu sendiri, ya artinya kamu sudah benar-benar yakin untuk bisa melangkah dan memulai sesuatu hal yang baru. Oke, kamu sudah tidak biarkan ada orang-orang yang terus-terusan buat kamu tertekan. Ya ada ya sebagian kamu yang dalam hubungan yang selalu bikin kamu tertekan, selalu mengerti, selalu memahami, tetapi kamu lupa kamu juga perlu dimengerti, kamu juga perlu dipahami. Jadi kamu sudah lebih berani ya, berani untuk mengambil keputusan, berani untuk memilih. Artinya sudah dalam pertimbangan yang sangat matang di sini. Yakin apapun yang kamu pilih, apapun yang kamu putuskan, artinya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Di sini ada Eight of Cups. Ini juga tentang sesuatu hal yang sudah lama kamu inginkan ya, sudah lama ada dalam pikiran kamu, sudah lama ada dalam rencana kamu. Ada sebagian kamu yang memang mungkin ada berpisah, ada bercerai, tapi pengen sendiri dulu, pengen menata hati dulu, pengen kuat dulu. Oke, pengen sembuh dulu, pengen move on dulu dari hal-hal yang nyakitin. Itu normal ya, itu wajar. Jadi kamu nggak mau memaksakan. Kamu yakin di momen yang tepat, di saat yang tepat, yang terbaik itu benar-benar akan hadir untuk kamu. Jadi kamu nggak mau terlalu menggebu-gebu, harus ini, harus itu. Kamu juga tidak mau terlalu mentargetkan sesuatu. Kamu lebih bisa menjalani hidup apa adanya, oke, lebih bahagia, lebih enjoy, tidak tertekan, tidak terbebani, tidak mentargetkan. Jadi kamu lebih santai, lebih berusaha untuk jadi diri sendiri aja.
Oke, nggak mau ada kepura-puraan, karena ada juga ya yang mungkin berpura-pura menjadi orang lain untuk bisa mencapai sesuatu hal, tapi biasanya tidak akan bertahan lama. Oke, nggak akan bisa bertahan lama. Jadi tetap jadi diri kamu sendiri ya. Jangan awali sesuatu itu dengan sebuah kebohongan, karena nantinya akan banyak kebohongan-kebohongan lain yang akan ditutup-tutupi. Jadi awali sesuatu hal dengan kejujuran. Apapun itu. Ada Three of Swords. Tidak dipungkiri, pernah patah hati, pernah putus cinta, pernah berpisah, pernah bercerai. Ada sebagian kamu yang merasakan hal itu. Tapi kembali lagi di sini, kamu berusaha untuk kuat, meski keadaan situasinya sangat menyakitkan, tapi kamu punya mental yang kuat. Yaitu tadi, berusaha untuk menikmati aja, meski sakit, meski jatuh, meski gagal. Ya karena memang ada hal yang memang sudah ditakdirkan ya. Ada hal yang mau tidak mau yang memang harus kamu lalui. Oke, harus kamu jalani. Ya udah, kamu berpikir positif aja. Meski ada kegagalan, ya artinya Tuhan menginginkan hal ini. Artinya Tuhan mempersiapkan sesuatu hal yang lebih baik untuk kamu. Itu pikiran positif itu, prasangka baik itu yang pada akhirnya membuat kamu jauh lebih tenang. Oke, berpasrah kepada Tuhan. Yakin apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu ini punya alasannya, punya sebab dan akibat. Bisa saja di sini Tuhan benar-benar menyelamatkan kamu dari seseorang yang toksik, dari sesuatu hal yang manipulatif. Jadi yakin ya, semua yang terjadi itu punya alasan. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada confusion. Di sini ada your belief. Ada the way, project yourself. Ada keep your. Di sini ada pick way. Dari tebaran kartu oracle ini, saya merasakan di sini ya, saat ini kamu berusaha untuk benar-benar healing ya, berusaha untuk benar-benar sembuh dari hal-hal yang menyakitkan. Karena mungkin ada sebagian kamu yang masih dalam trauma, masih dalam kebingungan, masih maju mundur, masih takut, masih ragu, ada juga. Tapi pada akhirnya di sini kamu akan mampu untuk menetapkan pilihan kamu, memilih dan memutuskan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Oke, dan apa ya, kayaknya di sini kamu fokus terhadap diri kamu sendiri dulu. Kamu yakin di saat kamu sudah lebih bisa membahagiakan diri kamu sendiri, barulah kamu bisa membahagiakan orang lain. Artinya kamu harus cintai dulu diri kamu agar kamu bisa dicintai. Karena beda ya, di saat kamu terlalu mencintai seseorang, terlalu mengerti, terlalu memahami, tetapi pada akhirnya kamu yang nantinya tersakiti. Artinya harus seimbang. Kamu harus lebih juga menjaga perasaan kamu, pikiran kamu. Jangan terlalu mencintai seseorang yang tidak mencintai kamu sepenuhnya, tidak seperti kamu. Karena kamu berhak untuk mendapatkan hal yang lebih baik ya, sesuatu hal yang lebih baik di sini. Jadi fokus kamu saat ini ya, saya merasakan ini tentang diri sendiri ya. Berdamai dulu dengan diri sendiri, maafkan dulu diri sendiri, karena nggak dipungkiri ya, setiap kita pernah melakukan sebuah kesalahan, pernah memilih atau memutuskan yang salah dulunya, pernah berada dalam penyesalan karena kesalahan yang dilakukan. Tetapi ya lama-lama dalam penyesalan itu bisa menghambat aliran cinta, bisa menghambat langkah kamu. Jadi lepaskan, relakan, ikhlaskan, berdamai dengan diri sendiri, maafkan diri sendiri. Ya, berpikir bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan yang sama. Yang terpenting tidak mengulanginya lagi. Itu yang terpenting. Jadi ya saat ini kamu berusaha untuk lebih mampu untuk bisa mewujudkan ya apa yang menjadi mimpi, apa yang menjadi harapan terbesar dalam kehidupan kamu, apa yang menjadi prioritas. Ya ada ya yang sebagian kamu yang fokusnya saat ini hanya tentang pekerjaan,
tentang finansial, tentang karir, karena mungkin sudah sering disakiti, sudah sering dikhianati, jadi capek lama-lama terus digituin, jadi pengennya sendiri dulu, pengennya nggak mau maksain, nggak mau mentargetkan juga, kamu pengennya ya mengalir aja. Kamu yakin di suatu saat atau di momen yang tepat, ya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kamu. Itu keyakinan kamu. Jadi kamu nggak mau terlalu banyak drama atau memaksakan. Kamu sudah to the point. Kamu sudah menginginkan sesuatu hal yang lebih berkomitmen. Nggak mau main-main lagi. Nggak mau lagi memilih atau memutuskan berdasarkan hawa nafsu lagi, atau keinginan sesaat, atau hanya ambisi, atau hanya melihat sesuatu hanya dari penampilan luarnya saja. Tidak, kamu saat ini sudah lebih dewasa, kamu sudah lebih bisa melihat keseluruhannya, sudah bisa melihat di setiap sudut pandang yang berbeda, tidak lagi hanya dari penampilan luarnya saja yang mungkin hanya janji-janji tapi tidak pernah ditepati. Itu juga akan sangat menyakitkan ya. Jadi saat ini kamu menginginkan sesuatu hal yang lebih bisa berkomitmen, sesuatu hal yang lebih bisa bikin kamu percaya, yaitu sebuah pembuktian, tidak hanya kata-kata dan tidak hanya janji-janji. Kamu butuh pembuktian yang bisa bikin kamu yakin dan percaya bahwa ini adalah yang terbaik untuk kamu, baik itu tentang pekerjaan, hubungan, atau apapun yang saat ini sedang kamu jalani. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau apapun ya yang saat ini sedang kamu hadapi, apapun yang sedang menimpa kehidupan kamu. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap berani memulai sesuatu hal, tidak lari ya dari kenyataan apapun. Yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.